warahmatullahi wabarakatuh. Memotong kuku secara rutin adalah salah satu kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, dengan memotong kuku secara rutin, kita bisa membersihkan kotoran yang menumpuk di sela-sela kuku dengan sempurna. Apalagi tangan dan jari sering digunakan untuk mengambil dan memasukkan makanan ke dalam mulut. Maka kebersihan tangan dan kuku harus terus dijaga. Namun saat sedang berhadas besar, baik itu haid ataupun junub, apakah kita masih diperbolehkan untuk memotong kuku? Menurut mayoritas ulama, memotong rambut dan kuku saat sedang haid itu hukumnya diperbolehkan. Kita tidak perlu mencuci rambut dan kuku yang sudah dipotong saat bersuci atau saat mandi besar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj Juz 4 halaman 56 menyatakan, An-nassu ala annal haidhi ta'khudhuha, ya'ni adh-dhufra wal-'anata wal-ibta. Menurut nas madhab Syafi'i, wanita yang sedang dalam masa haid diperbolehkan untuk memotong kuku, bulu kemaluan, dan bulu ketiak. Sementara itu, diterangkan dalam hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bahwa beliau mengalami haid sesampainya di Mekah saat beliau mengikuti haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, Da'i umrataki wangqadi ra'saki wamtashiti. Artinya, tinggalkan umrahmu, lepas ikatan rambutmu dan bersisirlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidah Aisyah yang sedang haid untuk menyisir rambutnya. Dari hadis ini, para ulama menafsirkan bahwa saat menyisir rambut, umumnya pasti akan ada rambut yang rontok. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh Sayyidah Aisyah untuk menyimpan rambutnya yang rontok untuk dimandikan nanti setelah suci dari haid. Dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karya Imam Ibnu Rajab dari madhab Imam Hambali, Juz 1 halaman 346 dijelaskan. Imam Atha berkata, orang yang junub boleh berbekam dan mencukur rambutnya, walaupun tidak berwudu terlebih dahulu. Apa yang disampaikan dari Imam Atha artinya adalah bahwa orang junub tidak dimakruhkan untuk memotong rambut dan kukunya, dan tidak makruh mengeluarkan darahnya dengan berbekam atau lainnya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini, kecuali apa yang disampaikan oleh sebagian ashab kami, yaitu Abul Faraj Asy-Syairazi, bahwa orang junub itu makruh memotong rambut dan kukunya. Adapun yang wajib dicuci setelah haid berhenti adalah tempat potongan rambut dan kuku, bukan rambut dan kuku yang telah terpotong. Jadi, kalau sudah terlepas dari badan, tidak perlu untuk dicuci. Hukum mandinya sah dan mencukupi, walaupun ada sebagian rambut atau kuku yang hilang akibat dipotong saat sedang haid. Karena yang wajib ketika mandi besar adalah membasuh semua bagian-bagian badan yang ada saja. Adapun bagian-bagian yang telah terlepas tidak wajib untuk dibasuh. Sebagaimana keterangan dari kitab Fathul Mu'in. Syarat mandi besar yang kedua yaitu meratakan air pada seluruh anggota zahir badan, hingga kuku dan bagian bawahnya, rambut bagian luar dan dalam, dan juga tempat tumbuhnya rambut yang telah terlepas sebelum mandi. Namun, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa disunahkan bagi orang yang berhadas besar untuk tidak memotong atau menghilangkan bagian tubuhnya. Sebagaimana keterangan dari kitab Nihayatuz Zain, Juz 1 halaman 31. Waman lazimahu huslun
yusannu lahu alla yuzila syai'an min badanihi walau daman au sya'ran au dhufran hatta yaghtasil. Barang siapa yang wajib mandi besar, maka disunahkan baginya agar tidak menghilangkan satu dari anggota badannya, walaupun itu berupa darah atau kuku, sampai ia melaksanakan mandi besar. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, juz 2 halaman 325, menghimbau kepada orang yang berhadas besar untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Beliau berkata, tidak seharusnya seseorang mencukur rambut, memotong kuku, mencukur bulu kemaluannya, atau membuang sesuatu dari badannya di saat dia sedang berjunub, karena seluruh bagian tubuhnya akan dikembalikan kepadanya di akhirat kelak. Lalu ia akan kembali berjunub. Dan dikatakan bahwa setiap rambut akan menuntutnya dengan sebab junub yang ada pada rambut tersebut. Imam Al-Bujairimi dalam kitab Tuhfatul Habib mengomentari pendapat Imam Al-Ghazali ini. Beliau mengutip pendapat dari Imam Al-Qulyubi dengan mengatakan, pendapat Imam Al-Ghazali ini perlu dikritisi karena bagian tubuh yang akan dipanggil pada hari kiamat adalah jasad dalam keadaannya sewaktu ia mati, tidak termasuk kuku atau rambut yang dipotong selama ia hidup. Maka pendapat Imam Al-Ghazali ini perlu untuk dirujuk kembali. Imam Al-Bujairimi menambahkan bahwa jika semua rambut dan kukunya yang sempat ia potong selama hidup akan dipanggil menyatu ke jasadnya, niscaya akan buruklah jasad tersebut saking panjangnya kuku dan rambut itu. Imam Al-Madabiri menyampaikan bahwa bagian tubuh yang terpisah yang akan dipanggil itu adalah seperti tangan yang terpotong, bukan rambut atau kuku. Ikhwatal iman rahimakumullah. Demikian pendapat para ulama mengenai hukum memotong kuku dan rambut bagi orang junub dan wanita haid. Kebanyakan para ulama tidak melarangnya, sebab yang dilarang bagi wanita haid hanya ada 8 hal saja, yaitu sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, berdiam diri di masjid, tawaf, berhubungan suami istri, dan istimta, yakni bersenang-senang di antara pusar sampai lutut. Maka kesimpulannya adalah baik orang yang junub maupun orang haid itu boleh-boleh saja untuk memotong kuku dan rambutnya. Namun sebaiknya ia menunggu dalam keadaan suci menurut Imam Al-Ghazali. Dan dalam masalah ini khilafiyah atau perbedaan para ulama itu terletak pada hal keutamaan saja, tidak sampai kepada hal yang wajib dan haram. Wallahu a'lam bishawab.